Saya ingin bertanya lagi, moga-moga ini ada yang jawab. Kalau yang bisa jawab, saya beri sepeda. Yang di atas nggak apa-apa, maju juga nggak apa-apa. Rambut putih namanya uban. Teka-teki rambut putih yang dilontarkan Presiden Joko Widodo di acara Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke-23 di Medan, Sumatera Utara akhir pekan lalu menjadi buah bibir di ruang publik. Tak sedikit kalangan yang mengaitkan kuis rambut putih itu dengan kriteria calon pemimpin di Pilpres 2024 yang pernah diungkapkan Presiden Jokowi saat di Gelora Bung Karno di hadapan relawan Jokowi pada November 2022 lalu. Yang terakhir, saya ingin bertanya lagi. Moga-moga ini ada yang jawab. Kalau yang bisa jawab, saya beri sepeda. Yang di atas nggak apa-apa, maju juga nggak apa-apa. Coba didengarkan. Rambut putih namanya uban. Rambut merah namanya pirang. Kalau rambut hijau namanya apa? Itu yang lari, sini, satu aja, sini. Langsung jawab boleh Pak? Jawab, didengarkan dulu langsung jawab. Oke. Rambut putih namanya uban. Rambut merah namanya pirang. Kalau rambut hijau namanya apa? Rambutan belum matang Pak. Dapat sepeda. Silakan. Ya. Belakangan, banyak yang menafsirkan ada dukungan Jokowi bagi Prabowo Subianto, bakal calon presiden yang baru saja memperoleh tambahan dukungan dari Partai Golkar dan PAN. Namun tak sedikit yang berpendapat, dukungan Jokowi yang kasat mata hanya pada sosok Ganjar Pranowo. Ini bukan tanpa alasan. Dari 3 bakal calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo yang telah dideklarasikan partai-partai, Presiden Jokowi hanya hadir di deklarasi Ganjar Pranowo yang merupakan kolega Jokowi sesama kader PDI Perjuangan. Selain itu, Jokowi juga meminta seluruh kader PDI Perjuangan menangkan pemilu 2024 mendatang saat peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Gelora Bung Karno yang juga dihadiri Ganjar Pranowo. Bahkan, dukungan untuk Ganjar juga kasat mata dilakukan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka saat berkeliling menempelkan stiker ke rumah-rumah warga akhir pekan lalu. Besok ya Bu Pak Ganjar ya. Pelanggaran ini. Pak Ganjar tonggone iki. Lalu akankah ini pertanda solidnya dukungan Jokowi ke Ganjar Pranowo di tengah berbagai hasil survei head-to-head yang hasilnya Prabowo unggul atas Ganjar Pranowo? Tim TV One mengabarkan. Saat ini tebak-tebakan yang dilontarkan Pak Jokowi kalau ingin mendapatkan hadiah sepeda bukan soal nama-nama ikan, tapi soal rambut. Rambut putih. Banyak memang yang menafsirkan rambut putih ini melambangkan Ganjar Pranowo. Dan juga banyak yang memberikan makna dari tebak-tebakan ini artinya Presiden Jokowi sedang menepis. Kalau selama ini banyak yang menduga sebenarnya Presiden Jokowi ini mendukung Prabowo Subianto tapi ternyata tidak, mendukung Ganjar Pranowo. Benarkah hal ini? Kita nanti akan tanya kepada para narasumber bagaimana pandangannya termasuk narasumber yang sudah hadir bersama
saya di studio pengamat politik itu Mas Henry Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Hensat. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Hensat? Sehat-sehat, alhamdulillah Mbak Putri. Alhamdulillah. Baik, selain Mas Hensat juga sudah hadir secara daring. Ini perwakilan dari PDI Perjuangan tentunya Mas Arya Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Arya Bima. Waalaikumsalam Mbak Putri, Waalaikumsalam Mas Henry Satria. Mas Abe, selamat malam. Baik, Mas Arya Bima, jadi gimana nih setelah mendengarkan tebak-tebakan yang dilontarkan oleh Pak Jokowi, apakah PDIP tenang? Jadi betul nih, suaranya Presiden Jokowi memang untuk Ganjar, bukan untuk Prabowo Subianto seperti yang selama ini diberitakan? Oh, metode atau cara komunikasi politik Pak Jokowi ini harus dipahami betul dalam narasi yang selalu dia sampaikan itu cenderung memberikan satu simbol-simbol ya. Ini penting dipahami karena Pak Joko Widodo ini kan seorang presiden di mana para kandidat juga para menterinya. Jadi pesan yang disampaikan itu terus tidak akan melukai satu dengan yang lainnya karena pemerintah ini masih 1,5 tahun. Filsafat atau filosofi Pak Jokowi kan jelas ya. Lamun siro sekti ojo mateni. Lamun siro banter ojo disii. Lamun siro pinter ojo minteri. Ini kelihatan bahwa narasi gaya-gaya komunikasi politiknya itu dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu mampu disampaikan tanpa melukai satu dengan yang lain. Ini terlihat bagaimana pada tanggal 16 Agustus kemarin misalnya dia juga menyampaikan seorang pemimpin itu juga yang bisa maraton. Orang bicara maraton kan juga, mohon maaf ini tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan Pak Prabowo. Maraton adalah kegiatan yang fisiknya kuat, mungkin juga psikis. Nah, pekerjaan yang harus diselesaikan Presiden ke depan adalah sesuatu yang berat menurut Pak Presiden. Bebannya luar biasa berat. Maka sosok seorang Ganjar Pranowo atau Pak Ganjar Pranowo itu sangat terlihat secara simbolik menunjukkan seorang yang memang Mas Arya Bima, sesuatu yang terlihat condong ke Pak Prabowo, apalagi penekanan pada sambutan di Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang dia menyebutkan menyinggung rambut putih, itu kan akan mengingatkan orang pada deklarasi relawan pada saat itu ada rambut putih dan berkerut. Ini menunjukkan bahwa beliau sebagai generasi lawas, ya. Siapa yang rambut putih, ya, terus Pak Joko katakan, ya tentu mengakui dia sebagai generasi lawas, tentu butuh generasi yang baru dan itu ada di posisi Pak Ganjar Pranowo. Apalagi akhir-akhir ini kita melihat video yang langsung tadi Mas Gibran, Mas Wali Kota maupun Mas Bobi Nasution secara gamblang dia terang-terangan mendukung Pak Ganjar Pranowo yang kemarin banyak isu bagaimana Mas Wali diisukan mendukung Pak Prabowo Subianto, itu tentu secara tersirat juga merupakan putra dan besannya atau mantunya Pak Jokowi. Nah ini loh yang menurut saya clear dengan demikian komunikasi nonverbalnya Pak Jokowi itu terlihat sekali bagaimana dukungan politik Ganjar Pranowo dan memang itu tidak pernah dipersoalkan karena Pak Jokowi juga lahir dari rahim partai pengusung dengan partai-partai pengusung yang lainnya. Saya sangat yakin saat ini dukungan penuh Pak Jokowi pada Prabowo dan memang secara survei sebagian besar pendukung Pak Jokowi itu memilih Ganjar Pranowo. Ini yang menurut saya menjadikan keyakinan saya dan survei memang harus dihargai dan dicermati untuk melihat berbagai hal yang terkait dengan
arah dukung-mendukung ini. Ya, baik. Mas Arya Bima tadi sudah sempat menyebutkan mengenai aktivitas dari Mas Gibran, Mas Bobi. Tapi nanti soal pasang-pasang stiker itu nanti saya punya pertanyaan juga. Tapi kita ingin dengarkan juga, Ya. menurut Mas Hensat, apa yang coba disampaikan oleh Pak Jokowi dengan nyinggung-nyinggung lagi rambut putih, Mas Hensat? Ini kan sebab akibat ya, Mbak Putri. Saat ini untuk kali pertamanya dalam 8 bulan terakhir, posisi parlemen itu tidak sekuat sebelumnya. Jadi Pak Jokowi nampaknya menyadari saat ini bahwa parlemen itu terpecah koalisinya. Ada Nasdem yang sendiri dengan Anies Baswedan, ada PDI Perjuangan yang dengan P3 bersama-sama Pak Ganjar Pranowo, kemudian ada koalisi partai politik yang tegak lurus pada Pak Jokowi yang mengusung Prabowo Subianto, 46,09%. Sisanya ada di oposisinya gitu ya. Nah, kondisi saat ini tentu saja tidak mengenakan untuk Pak Jokowi, terutama di ujung masa pemerintahannya. Tidak bisa mengkontrol parlemen karena gara-gara terpecahnya koalisi, yang sangat mungkin juga gara-gara cawe-cawenya dia. Ini harus segera diperbaiki. Harus segera ditarik lagi PDI Perjuangan untuk tetap berada di barisannya. Karena selama ini PDI Perjuangan ini kan sudah membantu Pak Jokowi habis-habisan. Ingat pada saat Mbak Puan mematikan mic untuk UU Cipta Kerja, itu kan semata-mata untuk Pak Jokowi. Supaya program pemerintah bisa jalan, supaya kebijakan pemerintah bisa jalan. Kok kemudian tiba-tiba ada persepsi bahwa Pak Jokowi saat ini berkuda. Itu kan membahayakan dirinya secara kepemimpinan di negara ini. Kenapa? Ya itu tadi, karena 46,09% saja kekuatannya di parlemen. Yang lainnya sudah berganti tujuan. Ini tentu saja nggak bagus nih. Makanya Pak Jokowi berusaha untuk meyakinkan PDI Perjuangan di saat ini bahwa saya masih tegak lurus loh sama partai politik. Jangan kemana-mana ya, tetap dukung saya di parlemen, kira-kira begitulah. Makanya kemudian baru-baru ini dia meluncurkan berbagai hal. Anaknya diminta pasang baliho, kemudian pasang stiker. Kemudian ada video-video pendek untuk mendukung yang harusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang ASN loh. Nanti Mbak Putri cari, lihat ya bagaimana videonya Mas Bobi dan Mas Gibran sebagai wali kota mendukung calon presiden tertentu. Menjadi viral itu ya. Nah itu saya yakin Mas Abe juga paham seharusnya tidak boleh dilakukan itu oleh seorang ASN ya. Nah kenapa hal itu kemudian sampai bocor akhirnya dilakukan? Karena tadi menurut saya ada kepanikan sebetulnya saat ini pada saat Presiden Jokowi menyadari bahwa parlemen saya kekuatannya hanya tinggal 46,09%. Oke, menarik mengenai hal ini. Nanti termasuk juga apa yang dilakukan aktivitas Mas Bobi, kemudian juga Mas Gibran. Tapi sebelum kita beralih ke hal tersebut, kita sudah kedatangan juga narasumber berikutnya secara daring yang bergabung mewakili Gerindra, yaitu Bang Ferry Juliantono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ferry. Selamat malam, Waalaikumsalam. Baik, Bang Ferry, bagaimana? Ya, bagaimana Gerindra melihatnya yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo yang selama ini kan banyak ini pendapat masyarakat mengatakan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, begitu kan, mengendorse Pak Prabowo. Tapi kemarin ketika melontarkan teka-teki rambut putih yang disebut, Bang Ferry. Ya, pertama kan sebenarnya Pak Jokowi secara simbolik dibaca, dimaknai oleh masyarakat yang menilai bahwa Pak Jokowi memiliki kecenderungan mendukung Pak Prabowo. Jadi artinya itu persepsi publik terhadap simbolisasi dari ucapan maupun tindakan dari Pak Jokowi. Namun demikian saya paham betul Pak Jokowi tahu posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Tentu beliau akan menempatkan diri untuk tetap berada di atas semua calon-calon lah kalau kita bicara soal Pilpres gitu. Nah, tapi kan pembacaan masyarakat ini tidak bisa disalahkan juga karena memang secara simbolis Pak Jokowi juga kadang-kadang sengaja memperlihatkan tentang ada kecenderungan beliau lah, misalkan seperti ketika naik mobil bersama waktu itu Pak Prabowo nyetir, sampingnya Pak Erick Thohir, belakangnya Pak Jokowi dengan Ibu Iriana, tentu dengan tulisan mobil Indonesia Satu. Itu tuh kan secara persepsi masyarakat akan menilai bahwa kira-kira secara simbolis saya maunya ini loh gitu. Itu
bacaan masyarakat gitu. Oleh karena itu memang makna-makna simbolis dan visualisasi yang seperti ini itu harus kita maknai secara proporsional juga, karena bisa jadi kan sekarang Pak Jokowi masih kader PDIP lah gitu. Kemudian oleh PDIP bahkan disebut sebagai petugas partai, tentu Pak Jokowi ya harusnya ya nurut dengan perintah partai. Tapi kalau makna simboliknya seperti itu juga artinya Pak Jokowi sebagai calon presiden tentu juga ingin menyampaikan sesuatu bahwa beliau juga ingin sebenarnya bahwa masyarakat membaca tentang penilaian atau keberpihakan secara simbolik yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo gitu. Tapi kalau misalkan sekarang beliau juga punya kecenderungan misalkan dengan Pak Ganjar, ya saya rasa semua orang juga tahu Pak Jokowi juga dekat dengan Pak Ganjar, dan menurut saya ya tinggal sekarang masyarakat yang harus bisa lihat. Tapi secara kuat itu difahami bahwa sebenarnya sekarang Pak Jokowi sedang memerankan satu langkah-langkah yang secara simbolis diperlihatkan, dipertontonkan beliau untuk menunjukkan kecenderungan politiknya dalam konteks Pilpres itu kemana. Gitu. Baik. Mas Arya Bima, Mas Hensa tadi mengatakan yang dilontarkan oleh Pak Jokowi adalah salah satu bukti yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini bahwa beliau masih tegak lurus terhadap PDI Perjuangan. Bagaimana PDI Perjuangan kemudian menerimanya, dan juga satu tadi yang dikatakan juga oleh Mas Hensat, aktivitas dari Mas Gibran, Mas Bobi pasang-pasang stiker, kabarnya ini perintah dari PDIP. Betulkah seperti itu, Mas Arya Bima? Nanti ya Mas Arya Bima, jawabannya setelah jeda, kami akan segera kembali saat lagi. Baik, kita akan kembali juga perbincangan. Mas Arya Bima menyinggung soal pertanyaan yang sudah sempat saya sampaikan sebelum jeda. Kabarnya baik itu Mas Gibran, Mas Bobi masang-masang stiker ke rumah warga, disuruh ataupun juga diminta. Itu instruksi dari DPP. Tapi banyak juga masyarakat yang mengatakan ketika melihat videonya nih, ini sepertinya bukan dari hati Mas Gibran, tapi ini hanya sekedar menjalankan perintah dari DPP. Mas Arya Bima, bagaimana menanggapinya? Iya, semua jajaran kader di struktural, di kader yang mendapatkan penugasan di eksekutif, ya, termasuk juga yang di legislatif, kemarin mendapatkan instruksi untuk mensosialisasikan keputusan DPP partai tentang pencalonan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia tahun 2024. Salah satu kegiatannya adalah mengenalkan Pak Ganjar sebagai calon presiden. Karena masih ada sekitar 15% masyarakat Indonesia ini yang belum kenal Pak Ganjar dan belum tahu kalau mencalonkan sebagai calon presiden. Betul, itu adalah instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai untuk segenap jajaran 3 pilar partai mensosialisasikan Pak Ganjar Pranowo dengan berbagai aktivitas. Bisa door to door menempelkan stiker, bisa membagi kaos, bisa memasang spanduk, baliho dan lain sebagainya, alat peraga. Jadi menurut saya apa yang dikatakan Mas Yuliantono sama persis juga yang dilakukan Gerindra. Bahwa hal yang sudah diputuskan oleh partai atau organisasi, tentu keputusan itu adalah mengikat kepada seluruh jajaran kader partai dan wajib ditaati dan melaksanakannya di lapangan. Ini penting, termasuk dalam hal ini adalah jajaran kader partai, Mas Wali Kota Gibran, Kota Medan. Mas Arya Bima, masih bersama dengan kami? Dalam kapasitasnya sebagai presiden, tentu tidak dalam kapasitas mensosialisasikan Pak Ganjar Pranowo. Jadi Pak Presiden Jokowi sekarang ini sudah sangat bijaksana jika memberikan senyuman dan pelukan mesra kepada semua calon presiden yang ada di jajaran KPU. Baik, Mas Arya Bima, itu kan Pak Presiden Jokowinya. Nah, bagaimana dengan Mas Gibran dan Mas Bobinya? Kalau Mas Hensa mengatakan nggak boleh semuanya seperti itu, ASN sudah ada aturannya masing-masing. Dan ini juga saat ini sedang beredar di media sosial video dari Mas Gibran, kemudian Mas Bobi yang mengajak masyarakat untuk datang ke lokasi tempat pemilihan suara, kemudian juga datang dan juga memilih Pak Ganjar Pranowo.
putus tadi. Ya, Mas Arya Bima, sudah bisa mendengar suara Halo. saya saat ini? Ya, Mas Arya Bima sudah bisa mendengar? Mulai dengar. Baik, oke. Mas, Halo. ya, Mas Arya Bima, silakan kemudian diberikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Mas Hensat tadi, bahwa yang dilakukan oleh Mas Gibran, Mas Bobi memasang stiker seperti itu menyalahi aturan, tidak boleh seperti itu. Apalagi ketika saat ini beredar juga di media sosial video dari Mas Gibran, Mas Bobi mengajak masyarakat untuk datang ke lokasi ke TPS dan juga memilih Pak Ganjar Pranowo. Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah memang ada larangan. Tapi dia memakai baju partai dalam kapasitas pribadi, tidak kehilangan hak politiknya. Ini yang penting dilarang menggunakan fasilitas misalnya di dalam pertemuan raker, kepala raker dinas, dia mensosialisasikan itu salah. Tapi tidak bisa dicabut haknya untuk mensosialisasikan, kecuali ya, ABRI. Ya. Tapi kalau dalam kapasitas pribadi, ya, seperti Pak Ganjar Pranowo sekarang ini boleh Sabtu Minggu dalam kapasitas pribadi, tapi dalam kapasitas gubernur pas hari Sabtu Minggu dia keluar tentu harus seizin Mendagri. Ini yang menjadi aturan-aturan yang ada. Tapi kami taat soal itu. Kalau toh ada kritik-kritik kita juga akan jelaskan ke publik. Tidak ada hal yang dilanggar dalam kapasitas pribadi. Ini penting dan tidak menggunakan fasilitas jabatan untuk mensosialisasikan. Iya. Nah, seperti halnya saya katakan tadi, dalam navigasi Mas Wali Kota, misalnya ada kehadiran Pak Prabowo sebagai Menham di Solo, ya harus ditemui, harus dikancani, harus makan, tidak ada soal, ya kan? Bahkan waktu Pak Prabowo ketemu relawannya, Mas Gibran juga ikut nunggui, tapi dia tidak ikut duduk, ada di situ. Kok nggak ada yang protes, Mas Julianto kok nggak protes waktu Mas Gibran dampingi Pak Prabowo menerima relawan Pak Prabowo di Solo? Nggak ada. Baik, Mas Arya Bima, sebentar. Apa bedanya? Kita dengarkan pendapat Mas Hensat. Mas Abe mungkin belum melihat videonya, di situ disampaikan kayak Mas Bobi mengatakan bahwa saya Bobi Nasution, wali kota Medan gitu ya, kemudian mengajak memilih Pak Ganjar Pranowo, tentunya dengan menggunakan jabatan yang jelas seperti itu, artinya kapasitasnya sebagai wali kota tuh Mas Abe. Nah ini juga masukan juga untuk Bawaslu ya. Mestinya Bawaslu segera melakukan penyempritan ini. Makanya menurut saya ini sebetulnya hanya gimmick drama politik yang dimunculkan oleh anak-anak presiden. Karena tadi asal muasalnya saat ini Pak Jokowi menyadari bahwa parlemen itu tidak sekuat 8 tahun sebelumnya gitu ya. Kenapa saya sebutkan 8 bukan 9? Karena di tahun pertama kan juga nggak terlalu kuat tuh Pak Jokowi parlemennya. Jadi karena kemudian dia menyadari bahwa parlemen saat ini hanya 46% saja ke dia, kemudian ditambah lagi pidato 16 Agustus lalu yang memohon belas kasihan quote and quote ya, bahwa saya ini nggak ngerti apa-apa, kemudian sering dibilang mohon maaf tolol dan lain-lain itu, ini adalah reaksi dari itu semua. Sehingga menurut saya offside ini, Mas Gibran dan Mas Bobi turun langsung sebagai ASN untuk mempromosikan Mas Ganjar Pranowo. Saya rasa itu nggak layak ya. Bahkan di videonya disampaikan bahwa jabatannya adalah wali kota Medan. Baik, gitu. Mas Arya Bima, itu apakah memang betul? Apakah termasuk juga perintah dari DPP membuat video seperti itu? Atau mungkin jangan-jangan ini teknologi AI? Itu kan juga kita perlu tahu lebih lanjut lagi, Mas Arya Bima. Instruksi teknisnya tidak sedetail dari apa yang dilaksanakan masing-masing kader dengan berbagai improvisasinya ya. Tapi bahwa ada penyeragaman seperti tempel stiker dalam sosialisasi itu iya. Dan bagi kaos, karena sampai hari ini masih ada 15% rakyat Indonesia yang belum mengetahui tentang Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, bahkan juga belum kenal. Instruksinya adalah sosialisasi, ya instruksinya. Ya kalau ada salah-salah nyerempet-nyerempet sedikit, saya kira itu hal yang wajar dan ini proses demokrasi. Tapi offside Mas Bima, tapi dinilai offside oleh Mas Hensat itu. Halo? Ya, ada mekanisme untuk menegur, misalnya itu ada hal yang dianggap keliru seperti Mas Henry katakan, tidak boleh kita kemudian membela dengan cara-cara yang
itu menyalahi aturan, tentu semua juga menjadi proses pembelajaran bagi semua pihak di dalam kaitan sebagai pejabat publik. Mas Bobi pun juga akan rendah hati ya, hal-hal yang memang itu kurang tepat atau kurang pas. Kalau offset saat ini kan juga belum masa kampanye, bagaimana mau mendukung kampanye juga belum ada. Lebih tepatnya adalah sosialisasi. Karena memang yang saya pahami Mbak Putri, demokrasi yang dijalankan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu memang berbeda ya. Jadi artinya Ibu Mega tuh percaya sekali bagaimana demokrasi seharusnya bekerja tanpa kekuatan aparat. Dan waktu itu sudah dibuktikan pada saat beliau menjadi Presiden Republik Indonesia, dia mempersilahkan Pak SBY untuk maju berkontestasi dengan dirinya. Kalau Ibu Mega saat itu menggunakan kekuatan aparatnya, saya yakin pasti nggak bisa itu yang orang yang namanya SBY maju untuk berkontestasi dengan dirinya. Makanya menurut saya apa yang terjadi dengan apa yang dilakukan oleh Mas Gibran dan Mas Bobi, saya yakin Ibu Mega juga pasti menegur itu gitu. Karena itu menggunakan kekuatan negara, kan hal yang tidak pernah dilakukan oleh Ibu Mega selama menjadi presiden waktu itu. Baik, Mas Henry, kita sampai di situ, kemudian juga Mas Arya Bima sampai di situ. Nanti kita akan di segmen berikutnya kita lanjutkan, kita akan bahas mengenai hasil survei mengenai elektabilitas dari calon presiden ini yang sejauh ini memang Pak Prabowo Subianto ini lebih unggul dibandingkan Pak Ganjar Pranowo. Bang Ferry bisa berikan tanggapannya juga mengenai hal ini, tapi setelah jeda kami segera kembali. Pemirsa, berikutnya kami akan tampilkan survei elektabilitas Capres 2024, simulasinya 3 nama tentunya. Nah, ini adalah hasil dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Ganjar Pranowo 39,7%, Prabowo Subianto dari peringkat 2 38,3%, sementara Anies Baswedan 14,9%. Artinya hasil dari LSI ini menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo lebih tinggi dibandingkan Prabowo Subianto. 39,7% berbanding 38,3%. Kita akan beralih ke berikutnya. Ini menurut indikator politik Indonesia. Ganjar Pranowo 35,2%, Prabowo Subianto 33,2%, sementara Anies Baswedan 23,9%. Dan kemudian berikutnya ada juga yang 2 nama atau elektabilitas 2 calon. Nah, ini tinggal Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Prabowo Subianto. Kita lihat bagaimana hasilnya. Lembaga Survei Indonesia LSI, Prabowo Subianto 47,7%, Ganjar Pranowo 41,8%. Kemudian ketika kita melihat juga hasil survei indikator politik Indonesia, Ganjar Pranowo 39,6%, sementara Prabowo Subianto 47%, dan lembaga LSI Denny JA, Prabowo Subianto 52%, Ganjar Pranowo 41,6%. Anda bisa lihat tadi ketika elektabilitas dari 3 nama dibandingkan dengan hasil elektabilitas dari 2 nama. Pak Prabowo Subianto ini mendominasi, memimpin elektabilitas dari 2 nama ataupun 2 capres ini. Bang Ferry, ada pandangan mengenai hal ini? Pak Prabowo unggul hingga saat ini setidaknya. Ya, kalau kita lihat dari hasil survei lembaga survei tersebut, makin hari makin ke sini memperlihatkan jarak, kalau ini simulasinya 2 pasang, jarak antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu sebenarnya makin lebar jaraknya. Sehingga kalau misalkan Pilpres nanti diikuti oleh 3 pasang calon, itu kemungkinan besarnya kan akan menjadi 2 pasang karena ada putaran kedua begitu, Mbak Putri. Nah, oleh karena itu kami juga masih sekarang bertambah yakin bahwa sekarang dengan kerja keras infrastruktur partai Gerindra dan partai koalisi dan relawan-relawan semuanya sudah mulai bergerak, dan kemudian juga popularitas Pak Prabowo yang memang sudah sedemikian tinggi, ini akan diikuti terus dengan posisi yang sekarang dipersepsikan oleh masyarakat bahwa Pak Prabowo adalah tokoh calon presiden yang bisa mengakomodir semua pihak, bisa mengayomi semua pihak, dan kita ingin supaya situasi ke depan negara ini bisa lebih dalam keadaan stabil untuk bisa mempercepat langkah-langkah pembangunan yang sudah dirintis oleh pemerintahan yang sebelumnya. Tapi saya juga ingin tambahkan sedikit, Putri, membahas tadi apa yang disampaikan oleh Mas Henry, bahwa sebenarnya menurut pendapat saya
Mas Gibran atau Mas Bobi adalah tokoh pejabat yang tahu persis bahwa sebenarnya melakukan kampanye secara terbuka. Saya nggak tahu persis apakah itu ngundang wartawan atau wartawannya juga mengikuti gitu acara nempel-nempel tersebut. Tapi ini juga saya secara pribadi ingin menjelaskan bahwa ada yang ingin disampaikan oleh Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, bahwa ini kita seperti quote and quote seperti dipaksa gitu loh untuk memasang sesuatu yang sebenarnya tidak diperkenankan oleh aturan pemilu gitu. Dan oleh karena itu saya rasa sebenarnya hatinya Mas Gibran dan Mas Bobi ya kita tahulah kemana gitu. Mudah-mudahan saya berharap sih sebenarnya ke Hambalang gitu. Baik, Mas Arya Bima bisa berikan tanggapan ini, termasuk juga selain menanggapi apa dikatakan oleh Bang Ferry tadi soal keyakinan hati ataupun juga keinginan suara hati dari Mas Gibran, Mas Bobi, ada satu lagi Mas Arya Bima, kalau kita lihat hasil survei kan seperti itu, Pak Prabowo lebih unggul dibandingkan Mas Ganjar Pranowo dalam beberapa lembaga survei. Jangan-jangan ini karena politik dua kaki yang dimainkan oleh Presiden Jokowi sehingga membuat hasilnya seperti ini, Mas Arya Bima? Ya, kami menghargai ya dan sangat juga memperhatikan setiap hasil survei yang muncul. Karena kan sekali masyarakat ini dinamis, tapi kami percaya yang mengubah masyarakat yang dinamis itu adalah bagaimana kinerja dari seluruh mesin elektoral, baik itu partai dan para relawan untuk bekerja. Hasil survei ini kan indikator, bukan hasil akhir. Ini yang kami lihat. Dan waktu itu masih cukup panjang sampai Februari. Nanti tentu akan ada banyak hal yang mengubah keadaan dengan hasil survei itu. Rakyat sekarang ini kan juga belum tahu program-program yang lebih luas tentang Pak Ganjar Pranowo misalnya, juga Pak Prabowo Subianto. Maka bagus misalnya TV One mengundang keduanya untuk saling menyampaikan berbagai visi-misi program dan kebijakannya misalnya. Ini kan hanya gimmick-gimmick aja yang diketahui rakyat sampai saat ini. Dan saya percaya bahwa program Ganjar Pranowo ini lebih membumi, lebih merakyat, dan realisasinya juga terukur konkret selaras dengan tuntutan zaman dan ancaman zaman ke depan yang sudah diberikan fondasi 10 tahun pemerintahan Jokowi. Nah, kita mempunyai cara-cara bagaimana untuk mengajak masyarakat ini mendukung pada Ganjar Pranowo. Ini yang lebih penting. Baik. Rakyat ini berhenti. Kita juga ngerem untuk tidak menyebarkan berita-berita bohong, menyebarkan berbagai hal yang menyangkut kebencian, termasuk kepada... Ya, baik. Mas Arya Bima, sepertinya masih ada kendala juga, tapi... Yang dulu sering menjelek-jelekan pihak lain. Ini cara-cara kami untuk mengubah hasil survei itu. Dan kami ingin rakyat tahu secara jelas, terang benderang, siapa sosok Ganjar Pranowo itu. Termasuk latar belakang dengan berbagai karier politiknya. Saya kira itu, Mak, tentang cara-cara kami. Oke, Mas Arya Bima, tapi yang pasti kalau tadi diagendakan, Mas Ganjar datang ya ke TV One ya, termasuk juga Pak Prabowo ya, Bang Ferry ya, kalau kami agendakan mengundang beliau-beliau ini ya, memaparkan programnya ya. Baik, nah mungkin ya, waktu yang tersisa sangat pendek, sangat singkat, mungkin komentar singkat atau penutup singkat dari Mas Hensat. Ya, survei itu sekarang kan memang belum ada penetapan KPU ya, sehingga mungkin masyarakat juga belum bisa membayangkan apa yang akan terjadi nanti bila presidennya si ABC gitu ya. Karena belum ditetapkan oleh KPU, nanti saya yakin setelah ditetapkan oleh KPU pasangannya ada, maka dinamikanya juga bisa berubah gitu. Karena masyarakat mulai mengkritisi secara pribadi si presidennya, misalnya usianya berapa, kemudian bagaimana keluarganya, pekerjaannya apa, kemudian bagaimana prestasi-prestasinya gitu ya, sehingga sangat mungkin itu juga bisa berubah gitu ya. Dan tampilannya misalnya saat ini dianggap Pak Ganjar yang paling seru gitu ya, kemudian Pak Prabowo mungkin mengubah tampilannya, Mas Anies juga mungkin mengubah tampilannya, tapi nanti pada saat ditetapkan KPU
Ya. lebih kritis pasti masyarakat Indonesia tentang siapa yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan pasca Pak Jokowi. Baik, Mas Hendy Satrio terima kasih Terima sudah kasih, hadir Mbak memberikan Putri. pandangannya. Bang Ferry terima kasih Bang Ferry. Mas Arya Bima juga terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya Pak Ferry. Terima kasih. Ya. Mas Arya Bima. Baik, ya dan pemirsa kami akan jeda sejenak. Saat kami kembali kami akan sajikan laporan investigasi kami, data yang mendalam mengenai kasus dari dugaan tindak pidana pencucian uang Panji Gumilang. Sesaat lagi.